Sebenarnya ada dua masalahnya. Masalahnya adalah yang pertama itu di ankle itu ada partial tear di ATFL-nya. Lalu untuk yang di lututnya itu ada meniscus tear. Kemudian untuk si tempurungnya itu agak sedikit miring ke kiri. Jadi sama dokter Paulus disarankan untuk dilakukan bedah gitu, dilakukan operasi. Karena benar-benar berdiri 10 menit aja itu nggak bisa gitu, jadi udah langsung nyut-nyutan, langsung sakit, jalan jauh dikit itu tuh udah buru-buru cari tempat duduk gitu. Jadinya ke kantor itu sampai harus minum painkiller karena skala sakitnya itu udah sampai di 8 lah gitu. Nah di kasus di aku itu bantalannya robek sehingga si tulangnya ini langsung ketemu sama si tulang rawan yang ada di bawah. Kalau di aku sih tidak ditambahkan bantalannya, tapi bagian yang sobeknya itu dirapiin sama dokter Paulus gitu kan, dijahit lagi supaya dia stay di situ dan gak kemana-mana lagi. Perbedaannya sih dia itu sakitnya hilang ya, jadi udah nggak yang nyut-nyutan karena sakit si meniskusnya, terus jadi lebih lebih enak aja sih gitu. Jadi bagian kakinya juga nggak terlalu pegel sampai ke atas. Nama saya Sinta. Saat ini umurnya 35 tahun. Rumahnya di Puri Kembangan. Sebenarnya sakitnya itu udah cukup lama, cuman nggak terlalu dirasa karena mikirnya saat itu hanya pegal biasa aja gitu. Jadi ada nyeri di daerah lutut sebelah kiri. Terus setelah jatuh kemarin, akhirnya sakitnya itu jadi berkelanjutan gitu. Jadi setiap hari itu pasti sakit, jadi udah nggak ada on and off-nya lagi. Aku coba cek sebelumnya ke rumah sakit sebelumnya sebelum kesini, terus ada hasil yang aku terima. Nah aku coba untuk mencari second opinion. Aku akhirnya visit ke Mandaya, kemudian ketemu sama dokter Paulus, disarankan untuk MRI. Jadi sebenarnya ada dua masalahnya. Masalahnya adalah yang pertama itu di ankle itu ada partial tear di ATFL-nya. Sama dokter Paulus itu disarankan untuk fisioterapi, terus latihan dikuatin otot-ototnya. Nah lalu untuk yang di lututnya itu ada meniscus tear. Mungkin kalau bahasa awamnya itu dari antar lutut atas sama bawah itu kan dia ada bantalan ya. Si bantalannya itu sih yang robek gitu. Jadinya ketika dia robek harusnya kan tulang sama tulang itu nggak boleh langsung ketemu, harus ada si bantalannya dulu supaya nggak sakit. Nah di kasus di aku itu bantalannya robek sehingga si tulangnya ini langsung ketemu sama si tulang rawan yang ada di bawah. Kalau di aku sih tidak ditambahkan bantalannya, tapi bagian yang sobeknya itu dirapiin sama dokter Paulus gitu kan, dijahit lagi supaya dia stay di situ dan gak kemana-mana lagi. Kalau meniscus tear ya itu biasanya sobekannya di bantalannya ini gitu. Jadi biasanya pasien tuh ngerasa sakit terutama kalau misalnya dia nginjak sih ada beban, atau enggak dia kadang nggak ada beban, dia berlutut nekuk gini atau ditekuk gini juga kerasa bisa sakit kalau misalnya yang kena bagian belakang. Ya bisa terjadi pada orang muda yang biasanya cedera olahraga. Kemarin itu jatuh itu sempat hiking dan kebetulan nggak pakai sepatu yang terlalu proper. Nyerinya itu pertama di ankle-nya gitu, jadi mikirnya oh ankle-nya cedera nih, ada masalah sama ankle, jadi belum memeriksakan bagian lututnya. Terus, jatuh baru diperiksain bagian lututnya. Jadinya ke kantor itu sampai harus minum painkiller karena skala sakitnya itu udah sampai di 8 lah gitu. Jadi kalau nggak minum painkiller tuh udah pasti nggak bisa kerja karena nggak konsen gitu. Jadi akhirnya konsultasi sama dokter Paulus, terus dicek lagi ulang, udah di-decide untuk operasi gitu. Jadi biasanya sih kalau misalnya dia sobek itu kita mesti pertama diagnosis. Jadi kita mau lihat dia tuh di mana sih sobekannya gitu. Apakah ada yang namanya kita bilang di white zone atau di red white zone atau di red zone gitu ya. Ya ada yang namanya di root, ada yang namanya di ram gitu. Jadi macam-macam. Kalau misalnya terkenal di root ya, itu mau nggak mau memang harus operasi. Tapi kalau misalnya dia terkena di white zone bagian anterior misalnya, itu mungkin kita bisa nggak perlu operasi. Jadi mungkin kita biasanya coba di fisioterapi gitu ya, karena kita beranggapan di bagian situ dia potensi untuk
menjadi lebih berat itu minimal biasanya. Dan dokter Paulus menjelaskan secara detail sih, kayak misalnya ini tuh masalahnya adanya di mana, lalu tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya saat itu memilih untuk tidak operasi pun sebenarnya dibalikin ke kita sebagai pasien sih gitu. Jadi dari dokter memberikan penjelasan yang cukup jelas gitu kan, ini kondisinya seperti ini, alangkah lebih baik kalau misalnya dioperasi karena jadi nggak ganggu kegiatan kita sehari-hari gitu, karena benar-benar berdiri 10 menit aja itu nggak bisa gitu. Jadi udah langsung nyut-nyutan, langsung sakit, jalan jauh dikit itu tuh udah buru-buru cari tempat duduk gitu. Nah, perbedaannya sih dia itu sakitnya hilang ya, jadi udah nggak yang nyut-nyutan karena sakit si meniskusnya, terus jadi lebih enak aja sih gitu. Jadi bagian kakinya juga nggak terlalu pegel sampai ke atas gitu. Iya pasti disarankan untuk fisioterapi supaya otot-otot yang ada di sekitar lututnya itu jadi kuat, karena kan untuk menopang si lututnya sendiri gitu. Jadi besok sih mau coba fisioterapi sama dokter Andre. Disarankan 1 bulan, cuman disarankan juga harus pakai brace-nya untuk menopang si lututnya gitu. Nah memang setelah tindakan artroskopi repair, karena kita nggak bisa lihat secara langsung, itu memang biasanya kita suruh pakai brace, jadi supaya limitasi gerakannya dulu sementara sampai kira-kira bantalan ini sudah healing gitu. Pesannya sih kalau misalnya memang udah ngerasa nggak enak di area ankle, lutut ataupun persendian yang lainnya, apalagi kalau tahu kita itu lumayan aktif, lebih baik diperiksakan segera sih. Jadi jangan sampai tunggu sampai dia sakit banget baru kita periksa, jadinya nanti malah cederanya tuh kemana-mana gitu. Jadi better dicek lebih awal supaya bisa disembuhkan lebih awal tuh jauh lebih baik sih, ketimbang harus nunggu sampai sakit banget baru ke dokter. Kalau misalnya teman-teman ada problem di hip and knee, mungkin cedera atau nyeri berkepanjangan, atau mungkin tadi ada instability, jangan ragu untuk berkonsultasi di Mandaya Royal Hospital. Kami siap membantu.